Shalom Bapak Ibu Saudara, salam sehat bagi kita semua. Mari kita mendengarkan kembali renungan firman Tuhan hari ini, tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 15. Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika orang-orang di sekitar kita sedang merasakan sukacita atau sedang berbahagia, maka sudah selayaknya lah kita juga harus berbahagia atas kebahagiaan mereka. Berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan, menebarkan kegembiraan di tengah-tengah kehidupan ini. Sebaliknya juga, ketika orang-orang di sekitar kita, lingkungan kita, sedang bersedih atau menangis atau sedang mengalami kesusahan, maka sudah selayaknya juga kita harus ikut bersedih. Kita harus ikut berduka, berbagi perasaan, merasakan kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Saudara-saudara, kedua perasaan ini, bersedih ataupun bersukacita, akan selalu kita temukan di dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal ini adalah sikap atau perilaku yang wajar bagi manusia yang sehat, bagi manusia yang normal, bagi manusia yang masih memiliki hati nurani, yang masih memiliki empati, bahkan simpati, bahkan perasaan di dalam hidupnya. Ini adalah perilaku yang wajar dari orang-orang pada umumnya. Ketika ada yang berbahagia, maka kita haruslah juga merasakan kebahagiaan itu. Berbagi sukacita, berbagi kebahagiaan. Sebaliknya ketika ada yang berduka cita, menangis, berkesusahan, maka kita juga berkewajiban untuk ikut bersama-sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Perilaku ini menunjukkan bahwa hati kita, pikiran kita ini masih sehat, masih baik, masih berfungsi sebagaimana layaknya. Hati masih mampu menumbuhkan empati dan simpati. Hati kita masih mampu mengarahkan kita untuk juga bisa merasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Apakah itu sedang bersukacita, berbahagia, atau juga sedang dalam kesusahan atau sedang menangis. Ini adalah baik, saudara-saudara. Dan ini menunjukkan bahwa kita masih sehat, masih waras, masih normal, masih seperti orang-orang pada umumnya. Namun ada satu hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus melihat kembali
terkadang tanpa kita sadari, hati kita sudah tidak mampu berfungsi lagi dengan baik. Ketika orang-orang di sekitar kita sedang bersuka cita, berbahagia, justru kita malah bersedih. Justru kita tidak senang dengan kebahagiaan mereka. Kita tidak suka dengan suara tawa mereka, dengan sukacita mereka pada saat itu. Ataukah ketika saudara-saudara kita sedang bersedih, justru kita malah tertawa, justru kita malah senang dengan duka cita, dengan penderitaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, ketika seperti ini yang kita lakukan dalam hidup ini, hati kita sedang dalam masalah. Hati kita di sini sedang sakit. Tidak lagi berfungsi dengan baik, tidak lagi memancarkan aura sukacita, tidak lagi mampu merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudaranya. Hati-hati jika hidup kita sudah seperti itu. Hati kita sedang mengalami masalah. Iman kita sedang mengalami krisis. Dan ini perlu kembali untuk diperbaiki. Supaya jangan berlarut-larut, bahkan ini menyakiti diri kita sendiri, membuat hidup kita tersiksa, bahkan ini akan membuat kita tidak pernah maju, tidak pernah bertumbuh, berkembang, karena masih dihantui oleh sikap iri hati, dendam, dan dengki. Maka Rasul Paulus mengatakan ini kepada kita, saudara-saudara. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hidup ini bukan hanya berbicara kehidupan secara pribadi, tapi komunitas Bapak Ibu Saudara. Hidup ini, perasaan ini, pikiran ini, bahkan hati ini bukan hanya milik seorang kita, tapi ini juga milik orang-orang di sekitar kita. Orang lain juga berhak mendapatkan kebahagiaan dari kita. Kita juga berhak memikul, merasakan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Supaya semakin nyata kelihatan bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah hidup di dalam kasih Kristus. Orang-orang yang selalu sehati, sepikiran, dan seperasaan, bahkan sepenanggungan di dalam penderitaan Kristus. Maka mari saudara-saudara, hati-hati kita lihat. Ketika kita masih hidup sebagaimana wajarnya orang sehat, orang normal, itu adalah baik. Tapi ketika kita sudah tidak lagi hidup di dalam kewajaran itu, saudara-saudara kita sedang bersukacita, tapi kita malah bersedih. Saudara-saudara kita sedang bersedih, tapi kita malah tertawa, menertawakan kesusahan dan penderitaan mereka. Itu menunjukkan bahwa hati kita sedang sakit dan perlu untuk diperbaharui. Maka mari kita menjalani kehidupan ini dengan hati yang selalu bersukacita, merasakan, melihat apa yang baik. Berikan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Mari rasakan juga apa yang dirasakan oleh orang lain. Supaya semakin bisa kita menikmati keindahan, menikmati kehidupan ini. Apa itu kebahagiaan? Apa itu kesusahan? Ini menjadi
pegangan di dalam kehidupan kita. Semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati.